Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa para sesepuh bini sepuh dan juga aparat baik sipil maupun TNI yang hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, pada pagi ba'da subuh ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Masjid Jannatul Firdaus, Kampung Jawa, daerah Belakang Padang, Batam, Indonesia. Alhamdulillah masih Indonesia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini Allah berkenan memberikan ampunan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi itu Allah berkenan mendidik kita menjadi hamba-hamba yang jauh lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Apalagi kita yakin bahwa Nabi kita adalah la'ala khuluqin azim. Beliau itu berada pada akhlak yang sangat azim, yang sangat mulia, yang patut kita contoh. Mudah-mudahan Allah memberikan keterbukaan hati kita agar kita ini senang untuk meniru, mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tentunya kehidupan beliau bersama dengan para sahabatnya, dengan para istrinya, dengan wanita-wanita yang ada di sekitar beliau, dan juga dengan para anak-anak yang hidup berdampingan dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan peringatan Maulid yang sudah sekian tahun kita laksanakan di negeri kita, alhamdulillah, Maulid yang kita yakini membawa berkah, Maulid yang setiap tahun kita peringati dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini patut untuk dilestarikan, patut untuk dijadikan momen-momen agar kita ini dalam keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, keseharian kita dapat lebih meningkat, sehingga Allah benar-benar lebih mencintai kita dengan setiap kali ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perlu kita jaga, jangan sampai Maulid itu menjadi satu hal yang tidak baik. Jangan. Ada Maulid yang tidak baik, itu ada. Itu karena kitanya tidak bisa menjaga tradisi warisan para ulama-ulama terdahulu terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terutama di zaman sekarang ini, di era digital, era orang bisa melihat suatu kejadian, misalnya di Jakarta, kita orang Batam bisa melihatnya. Bahkan yang ada di tempat lain, di Sumatera atau di Papua barangkali suatu kejadian, kemudian direkam, divideokan, akhirnya tersebar di Batam, bahkan juga di Kampung Jawa Belakang Padang. Ini Belakang Padang ini.
Kampungnya kampung Jawa. Apa ada orang Jawa di sini? Banyak. Alhamdulillah. Orang Madura ada juga. Ada ya. Skone iki. Warisan kegiatan Maulid Nabi ini luar biasa. Tapi ada beberapa Maulid Nabi yang selayaknya tidak boleh dihadiri oleh umat Islam. Contoh, saya menemukan satu video. Ada peringatan Maulid Nabi tertulis besar. Kalau ini nggak ada tulisannya, nggak ada bannernya ini ya. Panitianya ikhlas, masya Allah ya. Panitianya di sini ini ahli tasawuf, ahli zuhud, tidak mau dunia, tidak mau perkembangan dunia, jadi tidak pakai banner ya. Tapi sebagian tempat itu pakai banner, dan saya melihat satu video itu pakai tulisan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi di situ ada, dalam video itu ada 3 orang wanita joget-joget di atas panggung. Na'udzubillah min. Sudah tidak punya rasa malu wanita-wanita zaman sekarang. Na'udzubillah min. Karena itu tadi saya bilang mohon untuk ibu-ibu yang ahli rebana jangan tampil di depan bapak-bapak, mending di belakang bapak-bapak sana. Karena nggak boleh, hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Kita ingin mendapatkan pahala dari peringatan Maulid Nabi, tapi melakukan kemungkaran ini tidak benar. Maka itu saya yang mengerti hukum ini wajib melarangnya. Begitu ya. Jadi mohon maaf bila mana sudah berhari-hari latihan, tapi ibu-ibu tadi saya keberatan untuk tampil di depan bapak-bapak ini ya. Ibu kan sudah punya suami ya, ibu-ibu ya. Insya Allah nanti di rumah ibu-ibu kalau tampil di depan suaminya, depan anak-anaknya dipersilahkan ya. Dan bahkan kalau mau tampil lebih senang lagi dengan suaminya masing-masing, bisa di dalam kamar juga boleh ya. Tapi jangan di depan suami orang lain, jangan. Bapak-bapak kan demikian juga ya, sudah punya istri kan. Saya juga punya istri ya. Jangan biarkan istrinya orang lain tampil di depan bapak-bapak. Itu dosa besar. Tidak boleh ya. Nanti tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah mendapatkan dosa. Na'udzubillah min. Bagaimana kita perbaiki keseharian kita, kehidupan kita, agar kita ini jauh lebih baik daripada kemarin. Bagaimana? Sepakat? Sepakat ya? Zaman Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu wanita-wanita Madinah itu menyambut kedatangan Nabi dengan Tola'al Badru alaina. Luar biasa. Bahkan ada juga yang memukul tuf atau rebana lah, orang sekarang mengatakan rebana lah. Tapi yang jelas wanita-wanita saat itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan mendendangkan sholawat dalam bentuk syair. Tola'al badru alaina min thaniyadil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tapi mereka itu tidak di depan orang laki-laki, tidak. Mereka berada di rumah-rumah ya, atau di pintu-pintu rumahnya, sedangkan rombongan laki-laki khususnya rombongan Rasulullah berada di jalan. Dan diriwayatkan mereka juga para wanita itu di atas sotoh. Sotoh itu loteng. Jadi tidak langsung di depan Nabi Muhammad SAW. Itu cara wanita-wanita di zaman Nabi untuk menghormati beliau, tidak tampil di depan Nabi. Begitu, itu hal yang luar biasa. Ya. Walaupun ada khilafiyah bainal ulama. Insyaallah yang pernah mondok ini ya, pernah di pesantren, mungkin bapak-bapak ada alumni pesantren ya, entah itu pesantren di sini, di Jawa atau di Sumatera, di Kalimantan, di mana saja ya. Itu
dibahas apakah suara wanita itu termasuk auratnya atau bukan, gitu ya. Maka pembahasannya menjadi ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan suara wanita itu aurat bagi mereka sehingga tidak boleh ditampilkan di depan laki selain suami dan keluarganya. Walaupun pendapat lain mengatakan bahwasanya sautun nisa atau sautul mar'a laisa bi'auratin, bahwasanya suara wanita itu bukan aurat menurut pendapat yang lain. Tapi tidak boleh dipergunakan untuk mendendangkan lagu di depan laki-laki, tetap tidak boleh. Begitu ya. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sudah paham dan bapak-bapak sudah menyadarinya, mulai hari ini dan seterusnya kita pisahkan. Nah, kalau ada acara-acara keagamaan, apalagi Maulid Nabi, nanti ada Isra Mi'raj. Kalau Ramadan ada Nuzulul Quran. Ya dah, ini harus dipisahkan, tempat dipisahkan. Saya yakin di sini juga ada pengurus Nahdlatul Ulama atau NU, ada? Saya ini termasuk salah satu pengurus di Kecamatan Singosari. Saya pengurus MWC NU Singosari. Ya, di kecamatan saya. Dan saya yakin sekian banyak ini ada juga orang-orang Nahdlatul Ulama, walaupun juga ada selain Nahdlatul Ulama, mungkin di Partai Syarikat Islam, mungkin ada Al-Wasliyah, mungkin ada, ya dah, banyak selain Nahdlatul Ulama itu orang-orang yang memperingati Maulid Nabi atau dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah juga banyak. Tapi dari sekian banyak saya yakin ada warga Nahdlatul Ulama. Ya, karena itu saya masih ingat tentang wasiat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau Maulid Nabi itu diamalkan, dilaksanakan oleh kita sudah maklum ya. Kita tiap tahun ya. Dan kita bukan pengingkar Maulid Nabi. Bukan kita katakan Maulid Nabi itu sesat, bid'ah, enggak. Kita ini kelompok atau golongan orang yang mencintai Maulid Nabi dengan cara melaksanakan Maulid Nabi. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW, mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan cara memperingati kegiatan Maulid Nabi. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah wasiat yang isinya fa'lam, ketahuilah anna amalal maulid, bahwasanya amalan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW idza adda ila maksiatin, kalau ternyata pelaksanaan itu menyebabkan datangnya kemaksiatan rojihatin yang jelas atau nyata, mithlil mungkarot, misalnya di situ ada kemungkaran, wajib tarkuhu wa haruma fi'luhu, maka wajib ditinggalkan dan haram dihadirinya. Tadi saya pikir daripada saya nggak jadi ceramah di sini ditunggu-tunggu, saya lari tadi. Kalau ibu-ibu tampil di sini saya nggak akan keluar. Kalau misalnya saya nggak bisa Pak, wong saya sudah latihan seminggu. Oh ya nggak apa-apa, silakan ibu-ibu tampil. Tapi saya pulang naik kapal, ya, pulang ke Batam saya nggak jadi ceramah ya. Karena itu mungkarot begitu. Alhamdulillah ibu-ibu Jawa belakang Padang, bukan belakang Madura ya, belakang Padang ini. Luar biasa, ibu-ibu luar biasa. Begitu kita beritahukan jangan. Alhamdulillah ibu-ibu sudah tidak lagi tampil di depan bapak-bapak. Alhamdulillah. Ini adalah peningkatan kita yang sangat luar biasa. Mari kita jaga yang demikian. Ya. Demikian juga walaupun di sini alhamdulillah bapak-bapak, alhamdulillah bapak-bapak saya lihat masya Allah khusyuk-khusyuk ya, sopan santun baik, nggak ada yang merokok ya. Alhamdulillah, tapi saya juga pesan ini, nanti di tempat maulid lagi, kalau ada maulid tempat lain, jangan merokok, jangan, itu nggak pantas juga. Contoh begini, kita ini kalau sholat Jumat Pak, saya ini misalnya jadi khotib Jumat, kira-kira bapak-bapak yang jadi makmum Jumat, saya
ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini khutbah Jumat. Kemudian saya ambil rokok, saya merokok. Kira-kira makmumnya setuju enggak? Ternyata rokok enggak bagus ya. Karena tatkala khutbah Jumat, padahal khutbah Jumat itu imam bicara loh. Bicara kan? Bukan berdoa, bicara, namanya nasihat. Terus khotibnya merokok. Bapak-bapak marah enggak kira-kira? Kalau saya jadi makmum, saya usir itu imamnya, Pak. Keluar, saya jadi khotib sekarang, kamu merokok. Itu kalau saya, Pak. Mudah-mudahan di sini juga begitu ya. Jadi kalau ada kemungkaran jangan dibiarkan. Ternyata merokok itu dalam kondisi-kondisi seperti ini kurang, Pak. Nah, karena itu saya juga berpesan, kalau tadi Mbah Hasyim Asy'ari sudah menyatakan kalau ada peringatan Maulid ada kemungkaran, tinggalkan saja, nggak usah dilakukan ya. Maka jangan ada ibu-ibu tampil di mana? Di depan, bapak-bapak termasuk juga moderator atau pembawa acara. Jangan. Kalau Maulid khusus ibu-ibu, silakan. Yang terbana ibu-ibu, yang tampil depan ibu-ibu, yang ceramah ibu-ibu, tapi semua khusus ibu-ibu. Ya, begitu juga bapak-bapak, jangan ada yang merokok karena ini menghilangkan khidmah atau marwah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini sedikit pesan saya khusus tentang pelaksanaan Maulid Nabi. Ini bisa kita amalkan agar kita jauh lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang Maulid Nabi itu, dulu Nabi Muhammad SAW tatkala beliau ditanya pada saat beliau melaksanakan puasa di hari Senin. Kan dikenalkan puasa Senin, sunnah puasa Senin. Ya, mungkin di antara kita juga ada yang mengamalkan puasa Senin Kemis. Tapi saya khusus di sini membahas tentang puasa hari Senin. Nabi Muhammad itu melaksanakan puasa pada hari Senin. Suatu saat beliau ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau setiap hari Senin kok kami lihat engkau berpuasa? Maka Nabi menjawab, fihi yauma wulidtu. Iya, karena pada hari Senin itu, fihi padanya hari Senin, maksudnya yauma wulidtu, yaitu di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad itu melaksanakan Maulid Nabi itu setiap hari Senin. Kita biasanya peringatan yang besar semacam demikian yang diadakan oleh takmir masjid. Ya. Apalagi ini takmir masjid apa? Jannatul Firdaus, Masya Allah. Namanya Masjid Jannatul Firdaus. Sudah jannah itu surga, Al-Firdaus namanya. Salah satu di taman surga. Luar biasa Jannatul Firdaus. Biasanya kalau yang mengadakan itu takmir masjid itu diadakan setahun sekali yang ramai. Ya, itu di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW atau bulan Rabiul Awwal. Boleh apa tidak boleh? Ya jelas boleh. Wong Nabi Muhammad saja melaksanakan setiap hari Senin. Tapi di masyarakat kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, seringkali ada yang melaksanakan Maulid Nabi itu tiap Selasa siang misalnya ibu-ibu jamaahnya, Rabu pagi, ada kan semacam itu. Dan bapak-bapak juga mengadakan Maulid Nabi setiap malam Jumat misalnya, atau setiap malam Senin, atau yang dipilih sesuai dengan kesepakatan tetua kampung. Ya, biasanya begitu ya. Loh, kalau yang diadakan setiap seminggu sekali, itu berarti mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau setiap hari Senin merasa syukur kepada Allah. Kenapa? Atas kelahiran beliau sendiri. Fihi yauma wulidtu. Saat itu atau dari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Ini dalil bahwa Maulid Nabi ini benar-benar memiliki dasar yang baik. Ya, ingat-ingat ya. Ini, nanti jangan ada orang datang ke sini tiba-tiba mengatakan, bubar Maulid Nabi itu bid'ah, dhalalah, nggak ada dalilnya, bid'ah sesat. Enggak, kita punya dalil, Pak. Karena Nabi Muhammad adalah beliau yang pertama kali
memperingati maulidnya sendiri setiap hari Senin. Kalau kita dijawab, loh Nabi Muhammad kan puasa, kenapa kamu kok kumpul-kumpul begini? Ya, kita katakan bahwasanya puasa itu hukumnya ibadah, puasa sunnah hari Senin, sedangkan juga kita kumpul-kumpul mengaji juga termasuk ibadah. Betul apa enggak? Hadir majelis taklim ibadah enggak? Ibadah. Sama. Dan Nabi Muhammad itu kalau syukur tidak sekedar puasa. Nabi Muhammad suatu saat waktu beliau berada di rumah istri beliau yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sholat malam. Sholat malam beliau itu luar biasa, tidak seperti kita. Kalau kita ini yang banyak lamanya itu bukan sholat malam, tidur malam kita ini banyak lama. Kalau Nabi Muhammad sholat malamnya itu dalam riwayat diterangkan bahwa tatkala beliau membaca surat setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah ditambah An-Nisa ditambah Ali Imran, begitu runtutan hadisnya. Itu kalau saya gambarkan, saya hitung-hitung sekitar 5 juz. Nabi Muhammad itu sholat sunnahnya kalau malam hari berapa? Rakaat pertama baca 5 juz. Berapa banyak Pak 5 juz? Dan Nabi Muhammad itu selalu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan cara tartil. Tartil itu ya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya itu tartil. Kalau 5 juz berapa lama? Hampir 1 jam barangkali. Mungkin kita potonglah setengah jam. Atau mungkin terlalu lama kalau kita setengah jam suruh sholat setengah jam terlalu lama. Mampu enggak kita? Berdiri sholat malam rakaat pertama setengah jam saja mampu enggak gitu? Kayaknya berat ya. 10 menit sudah 10 menit rakaat pertama. 10 menit mampu enggak gitu? Sulit. Paling kita ini kuat 2 menit barangkali ya. Loh, itu tatkala beliau rukuk wa ruku'uhu kaqiyamihi. Rukuknya Nabi Muhammad itu panjangnya seperti waktu sholat berdirinya itu yang setengah jam atau 5 juz. Rukuknya begitu, i'tidalnya, sujudnya sampai kaki Nabi Muhammad itu karena terlalu lama berdirinya itu pecah-pecah. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ditanya oleh istri beliau Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai suamiku, tidakkah Allah telah mengampunimu? Tidakkah Allah telah menjaminmu masuk surga? Tidakkah semua hal-hal yang baik ya ini digambarkan tentang pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kenapa? Wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, engkau sholat kok terlalu lama? Coba kita, Pak. Kita tiba-tiba ada surat dari langit. Fulan bin Fulan. Mohon maaf, Ustaz Fulan siapa namanya? Ada surat dari langit jatuh. Tulisannya begini. Kepada hambaku Asep, engkau dijamin masuk surga tanpa ada hitungan apapun. Misalnya. Diterima. Kira-kira Pak Asep sekarang nggak ada di sini Pak, melaut terus Pak, cari ikan. Saya kan sudah ada jaminan, betul? Itu kalau kita, ya. Kalau sampean, saya lebih dari itu Pak, nggak perlu sholat ya, tidur aja, sudah dapat jaminan masuk surga. Andai kan, ngapain? Seneng-seneng aja kalau bisa, ya. Itu kalau kita karena apa? Jaminan masuk surga. Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad justru dapat jaminan masuk surga. Beliau sholat dengan khusyuknya, dengan lamanya. Dan tatkala ditanya kenapa melakukan itu, beliau menjawab, afala akuna abdan syakur. Tidakkah aku menginginkan sebagai hamba yang bersyukur? Artinya Nabi Muhammad itu salah satu bentuk syukurnya di samping puasa juga sholat. Berarti apa? Ini contoh orang bersyukur itu tidak hanya dengan satu cara. Kita pagi ini bersyukur pada Allah
atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan kajian atau pengaji, ya, majelis taklim, baca sholawat. Kita setiap kali peringatan Maulid Nabi kan baca sholawat. Alhamdulillah. Ya, walaupun tadi ada kesalahan, ya, tidak apa-apa lah, namanya orang juga, ya. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Orang itu tempatnya salah dan lupa. Mudah-mudahan tadi ibu-ibu ini lupa kan gitu ya. Sekarang saya ingatkan untuk berikutnya apa? Untuk berikutnya agar segala hal yang ada orang laki-lakinya, mulai MC-nya laki-laki yang ngatur, satpamnya juga laki-laki. Jangan satpamnya ibu-ibu, jangan ya. Semalam alhamdulillah saya diantarkan ke sini dari pelabuhan itu naik becak. Alhamdulillah juga dari bapak-bapak yang membawa becaknya. Jangan ibu-ibu, jangan. Ya. Ya Bu ya. Ibu-ibu tugasnya di mana? Di rumah memasak. Begitu ya, mendidik anak. Betul Bu? Itu dulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau yang bekerja, beliau yang mengatur umat. Dan para laki-laki sahabat itu yang mengatur umat. Kalau zaman itu ada MC-nya, barangkali MC-nya juga ya Sayyidina Abu Bakar, mungkin Sayyidina Umar. Tentu bukan istri beliau, bukan Siti Aisyah, bukan. Dan juga yang memimpin Maulid Nabi itu kalau bisa yang memimpin asyrokolnya itu juga dari ustadz-ustadz. Jadi Masya Allah, Ustadz Asep ini kan suaranya enak. Jangan serahkan ibu-ibu. Nanti kalau terbiasa diserahkan ibu-ibu itu cepat kiamat. Padahal kita ini belum siap kedatangan kiamat. Sudah siap Bapak-bapak? Kalau besok ada pengumuman, besok hari kiamat tiba, sudah siap? Amalan apa yang kita sodorkan kepada Allah? Ya. Nah kalau dunia ini dipimpin wanita, mulai dari asyrokolnya wanita, MC-nya wanita, yang ceramah wanita, yang dengar laki-laki, ya. Itu nanti masuk kategori dimasukkan film itu suami-suami takut istri. Jangan. Jadi suami-suami takut istri itu cepat kiamat. Naudzubillah min. Jelas Bu ya? Baik. Kembali lagi kita berbicara tentang dalil Maulid Nabi. Ternyata Nabi Muhammad tata cara bersyukurnya macam-macam. Kita ini tata cara bersyukur kita atas kelahiran Nabi dengan mengadakan pengaji, ya. Jelas? Jadi ada dalilnya enggak Maulid Nabi ini? Ada dalilnya. Saya tanya kepada bapak dan ibu-ibu. Bapak dan ibu ini sekarang hadir di sini ini sedih, maksudnya sedih itu marah, benci, ya. Marah, benci, sedih, kata orang Jawa mangkel. Tahu? Apa bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kita mahalul qiyam itu merasa senang, bahagia, rindu Nabi? Mana kira-kira? Senang atau tidak senang hadir Maulid Nabi? Senang. Bahasa Arabnya senang itu al-farah, bergembira. Ya Nabi salam alaika. Itu yang punya hutang kadang-kadang lupa. Kita punya hutang di pasar itu lupa. Kenapa? Karena kita dalam keadaan bergembira. Betul? Alhamdulillah. Apalagi tadi diumumkan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu setelah pengajian selesai jangan bubar dulu karena ada jamuan, sarapan bersama. Senang enggak kira-kira orang diajak sarapan bersama ini? Senang enggak? Itu farah. Bahasa Arabnya senang, bergembira. Itu perintah Allah. Perintah Allah dalam memuliakan Nabi itu perintah Allah. Pertama kita yakin bahwasanya Nabi kita itu adalah Nabi Rahmah. Nabi yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, tidaklah kami Allah mengutus engkau hai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi wujudnya adanya Nabi di muka bumi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Betul?
Sering kita katakan kita ini rahmatan lil alamin, betul? Sebenarnya bukan kitanya, kita adalah umatnya Nabi yang Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Betul apa enggak? Sedangkan ayat lain kita diperintahkan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul katakanlah bifadlillah, dengan kemuliaan dari Allah. Sebagian ulama mengatakan kemuliaan yang dimaksudkan adalah kita diberi iman kepada Allah, Islam kepada Allah. Kita ini muslim, kita iman. Alhamdulillah. Ibu-ibu khususnya, saya tanya, mau mempertahankan keislamannya atau dilepas, Bu? Dilepas, pindah agama lain, mau ibu-ibu? Na'udzubillah min dzalik. Kemarin ada wanita ini melepaskan agamanya, pindah agama lain, diumumkan di media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Ini murtad, tidak bisa masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita kan tidak, kul bifadlillah, katakanlah dengan kemuliaan dari Allah, yaitu keimanan, keislaman. Kul bifadlillah wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Di sini rahmat, sebagian ulama mengatakan Nabi itu adalah rahmat yang terbesar bagi umat Islam. Tanpa adanya Nabi Muhammad SAW, kita tidak ngerti barang najis. Betul? Tanpa ajaran dari syariat Nabi Muhammad, kita tidak ngerti barang haram, tidak ngerti. Tapi dengan adanya pelajaran pendidikan Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan Hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, maka kita mengerti barang itu halal dan haram. Ibu-ibu Masya Allah datang ke masjid dengan pakaian yang menutup aurat, ini namanya ajaran yang baik. Coba buka aurat semua, hukumnya jadi haram. Karena tahu hukum halal dan haram, maka alhamdulillah ibu-ibu datang ke masjid dengan pakaian yang lengkap. Alhamdulillah. Bapak-bapak demikian juga, ya, datang ke masjid mendengarkan pengajian dengan khusyuk, seksama. Ini namanya adalah hadir majelis karena ngerti hukum halal dan haram. Coba, mohon maaf ya, kalau bapak-bapak tidak ngerti hukum halal dan haram, mungkin di antara bapak-bapak hadir majelis taklim ini ada yang bawa anjing, ada yang bawa babi, ya enggak? Karena tidak ngerti halal dan haram. Betul? Alhamdulillah. Itu karena adanya rahmat Allah berupa pendidikan, ajaran, syariat dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad adalah Nabi yang dijadikan rahmat bagi kita semua. Kul bifadlillah, katakanlah bifadlillah, dengan rahmat Allah, keislaman kita, keimanan kita. Wa birahmati, dan dengan lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi, keberadaan beliau di muka bumi yang mengajarkan kita dengan segala macam kebaikan. Fabidzalika, maka dengan hal itu falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Falyafrahu, farah, bergembira. Jadi kita sekarang sudah mengamalkan salah satu perintah Allah, falyafrahu, kita bergembira semuanya menyambut kedatangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara pengajian-pengajian dan pelaksanaan yang baik, ya, yang ditata sedemikian rupa, yang Islami. Ini semua adalah bentuk rasa kegembiraan kita atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang saya tanya lagi, orang memperingati Maulid Nabi ada dalilnya ndak? Ada. Al-Qur'annya ada apa ndak? Ada. Hadisnya ada apa ndak? Ada. Yang bilang Maulid Nabi ini nggak ada dalilnya, ini karena ngajinya baru setingkat, belum 10 tingkat sudah bicara, nggak ngerti. Ya dah. Ibarat orang belajar alif ba ta sudah minta dalil surat-surat ayat-ayat Al-Quran, ngajinya masih alif ba
tak ya, tidak paham mereka. Paham ya? Karena itu mari tradisi Maulid Nabi kita jaga. Karena kita sudah mempunyai dalil-dalil yang konkret. Ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu luas, ilmunya banyak. Itu pun saya menukil cuma sedikit dari hasil ijtihad para ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akan dikupas masih panjang lagi, Tapi untuk kali ini saya cukupkan sekian tentang dalil-dalil. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menghayati bahwa ini adalah kegembiraan, tapi kegembiraan umat Islam jangan melampaui batas. Ya, jangan sampai melampaui batas. Kita jaga Maulid Nabi Muhammad peringatannya ini dengan yang sebaik-baiknya. Barangkali itu dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum warahmatullahi wabarakatuh.